Bahasa Indonesia has been recognized as the 10th official language of the UNESCO General Conference. The other official languages include English, Arabic, Mandarin, French, Spanish, Russian, Hindi, Italian, and Portuguese. This decision was made on Monday, November 20th, at the UNESCO headquarters in Paris, France. With this designation, Indonesian can be used as the working language in the UNESCO General Conference. This means that discussions, negotiations, and other official communications during the conference can be conducted in Indonesian. This ensures that the information is accessible to Indonesian speakers and promotes linguistic diversity within the organization. Hai, kenalin, aku Nabila Arum Sutriani dengan NIM 250810101084. Kali ini aku akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional ataupun dikenal di luar negeri. Yang pertama yang mau aku bahas yaitu pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta penutur, bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Mari kita simak lebih lanjut mengapa bahasa Indonesia itu penting. Adapun kelebihan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa yang mudah dipahami untuk audiens ataupun orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki banyak sekali kosakata dan ekspresi unik yang mencerminkan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting terhadap diplomasi dan kerjasama internasional. Selain ada kelebihan, bahasa Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri loh. Tantangan utamanya adalah meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Perlu upaya lebih untuk mempromosikan bahasa Indonesia di bidang pendidikan, budaya, maupun pariwisata. Nah, pada tahap promosi di bidang pendidikan, budaya, pariwisata, maupun teknologi, itu secara tidak sengaja atau secara otomatis, kita juga mengenalkan bahasa Indonesia. Misalnya nih ya, kita menyebarkannya ke di lingkup kecil dulu di dalam negeri, karena di Indonesia ini memiliki budaya daerah masing-masing, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia menjadikan kita bisa memahami atau bisa berkomunikasi antar warga di wilayah yang berbeda. Nah, jika kita menerapkannya di luar negeri, kita bisa mulai melakukannya dengan hal-hal kecil seperti mulai berbicara sedikit demi sedikit kosakata bahasa Indonesia yang mudah dipelajari. Terus habis itu membuka kelas bahasa Indonesia, karena yang seperti kita tahu di luar negeri itu sudah banyak sekali membuka les atau bimbel yang membahas tentang bahasa Indonesia, karena mereka atau orang bule tertarik dengan budaya maupun bahasa Indonesia. Karena menurut mereka bahasa Indonesia itu mudah, tetapi memiliki banyak sekali komponen-komponennya. Beda komponen, beda pengertian. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari, itu merupakan salah satu bentuk untuk mengantarkan bahasa Indonesia ke tingkat internasional. Bahasa Indonesia juga memiliki peluang dan strategi. Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas bahasa Indonesia. Selain itu, dengan mengembangkan program pertukaran pelajar antar negara. Pada pertukaran pelajar ini memberikan dampak positif atau peluang besar untuk bahasa Indonesia bisa lebih dikenal ke kancah internasional, karena secara tidak sadar mungkin mahasiswa yang digerakkan untuk pertukaran pelajar ini memberikan pengetahuan kepada teman lainnya dari berbagai negara tentang bagaimana bahasa Indonesia itu sendiri.
Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang internasional, khususnya bidang pendidikan. Dengan strategi yang tepat dan jelas, kita bisa mengantarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Setelah pembahasan mengenai kelebihan, strategi, tujuan, dan lain-lain, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Asalkan kita mau mengantarkannya, kita mau menjalankan strategi dengan jelas, bahasa Indonesia bisa lebih dikenal di kancah internasional. Karena basicnya bahasa Indonesia itu memiliki ragam yang sangat banyak dan juga mencerminkan kebudayaan di Indonesia tersendiri. Mari kita dukung dan promosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional. Terima kasih telah menonton. Bagikan pendapat kalian tentang bagaimana upaya dan cara bahasa Indonesia agar lebih cepat dikenal di kancah internasional. Bye-bye.